ada di dalam Koroi yang boleh dapat berbicara. Dan biar kami boleh menjadi Maria-Maria yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar kami boleh siap untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Semua ini kami kembalikan kepadamu, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Silakan Koroi. Thank you. Selamat malam semua, Shalom. Senang kita berjumpa lagi, walaupun saat ini masih terbatas oleh ruang ya. Kita sama-sama di masing-masing di rumah, saya di rumah, ada yang juga di studio, ada juga teman-teman yang mungkin lagi di perjalanan, lagi kerja. Tadi ada satu teman yang gara-gara hujan, dia lagi di pom bensin pun dia mau ikut PD, luar biasa. Saya percaya pada malam hari ini nanti dengan pewartaan firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di dalam hati setiap daripada kita. Nah, malam hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah It's okay not to be okay. Nah, ini ada judul film mirip seperti ini, juga seringkali kita dengar kata-kata sebenarnya nggak apa-apa loh kalau kamu lagi apa-apa, istilahnya seperti itu ya. Nah, tapi kita sebagai manusia seringkali ketika ditanya kabar oleh teman atau oleh siapapun itu, kita akan kecenderungan kita secara alam bawah sadar akan bilang bahwa aku akan baik-baik aja. Tapi sebenarnya mungkin sedang ada kondisi yang tidak baik. Entah apapun itu, mungkin ada sedang lagi nggak enak badan kah, atau lagi mungkin sedang galau, lagi habis ditolak pacar kah, atau habis diselingkuhi mungkin, atau habis dipecat kerja, atau habis dipotong gajinya, atau apapun itu, biasanya kita secara alami akan ngomong ketika ditanya sama orang, aku nggak apa-apa, aku oke, aku baik-baik aja, I'm fine. Tapi Allah kita, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan setiap daripada kita. Dia tahu apa yang menjadi saat ini beban kita. Dia tahu kalau kita saat ini sedang letih, lesu, beban berat, Dia pun tahu. Kita sedang lelah pun Dia tahu. Maka oleh karena itu, yang mau kita malam hari ini sama-sama renungkan adalah, mari kita semua mau membuka diri kepada Roh Allah yang kudus. Kita nggak mau pakai topeng lagi di hadapan Tuhan, karena ngapain pakai topeng? Percuma pakai topeng, karena pun Dia sudah tahu hati kita, karena Dia ada pribadi yang melihat hati. Oleh karena itu, bentar, saya akan share screen. Sebentar lagi saya coba share screen dulu ya. Wait. Oke. Apakah sudah muncul? Ya. Ya, bacaan saya ambil dari Mazmur 51 ayat ke-19. Wait ya, sebentar. Nah, oke. Yuk, saya boleh bantu. Salah satu di sini boleh bantu baca yang si Clarissa boleh bantu 51:19. Mazmur 51 ayat 19. Silakan. Oh, enggak, masih di mute. Enggak bisa di mute. Oke. Udah kok. Siap, silakan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Thank you, Larissa. Kebenaran pertama adalah di Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini si pemazmur dia menuliskan seperti ini karena dia sadar betul
dia pernah di posisi memiliki jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Dia merasa dirinya hina, tapi justru oleh Allahnya dia tidak dipandang hina. Si penulis bisa menulis seperti ini karena dia pernah mengalami menjadi manusia yang saat itu sedang nggak oke banget. Si pemazmur, dia bilang, justru korban sembelihan kepada Allah itu adalah jiwa yang hancur. Karena kita tahu persis, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, pada saat itu, korban yang diberikan kepada Allah itu adalah korban sembelihan. Entah sembelih domba, sembelih burung tekukur, burung merpati, atau menyembelih hewan-hewan yang sulung, biasanya korbannya adalah korban sembelihan. Betul-betul ada darah yang tercurah dari korban yang disembahkan pada Allah. Tetapi pemazmur sadar betul bahwa korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Jiwa adalah bagian dari unsur setiap pada manusia. Setiap daripada kita ada tubuh yang kelihatan dan juga ada jiwa di dalam. Dan roh itu ada bagian dalam jiwa. Jiwa yang hancur ini berbicara mengenai adalah jiwa yang terkontaminasi. Terkontaminasi oleh apa? Seringkali kita semua manusia ini seringkali jatuh dalam dua hal. Kita yang terluka dan juga kita yang jatuh dalam dosa. Jadi dua hal ini yang pada akhirnya membuat jiwa kita hancur. Membuat hati kita patah. Membuat kita remuk, membuat kita merasa nggak layak, membuat kita merasa hina karena luka dan karena dosa. Tapi dari ayat ini, kita justru mendapat peneguhan, mendapat kekuatan bahwa justru di saat kita seperti itu, di saat kita hancur, jatuh karena luka atau dosa, justru itu adalah korban sembelihan pada Allah. Luar biasa ya. Jadi malam hari ini kabar baik bagi teman-teman anak muda semua yang tidak kebetulan malam hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jika engkau saat ini merasa jauh dari Tuhan karena engkau merasa kotor dirimu gara-gara dosa yang telah engkau lakukan semalam tadi, atau gara-gara engkau terluka karena mungkin luka batin yang belum sembuh, atau engkau tidak tahu seakan-akan kok aku ini takut akan masa depan, khawatir, nggak pede, gambar diri yang rusak, itu kan gara-gara dosa dan luka. Tapi justru kabar baik, marilah semua kepadaku, hai yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Karena justru Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang seperti ini. Dia tidak perlu mencari orang-orang yang sok kuat, aku nggak apa-apa. Seringkali orang-orang yang merasa sok kuat nggak apa-apa, justru orang-orang ini yang merasa nggak butuh Tuhan dalam hidupnya. Nah, saya mau ajak teman-teman refleksi hal sederhana, apakah teman-teman ini adalah orang-orang yang butuh Tuhan atau tidak. Hal pertama, ini sebagai refleksi ya, karena ini juga saya lakukan dalam refleksi hidup saya. Ketika teman-teman melakukan ini, berarti itu tanda sederhana bahwa teman-teman merasa tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Hal pertama adalah ketika kita bangun pagi, buka mata, apa yang teman-teman lakukan? Itu hal pertama untuk refleksi. Banyak di sini mungkin ketika pertama kali buka mata yang dilakukan adalah ambil HP, mungkin karena alarm di HP ya, is okay, matikan HP, tapi setelah itu udah langsung ngecek di grup WhatsApp, ngecek update di media sosial, IG, segala macam, udah langsung keterusan, nggak sempet doa, nggak sempet buru-buru baca kitab suci, lihat jam, udah langsung mandi, berangkat kerja. Tapi ada satu anak muda yang lain ketika bangun tidur, buka mata, dia ambil kitab sucinya, dia buka pasal, dan dia baca ayat demi ayat yang menjadi bacaan di pada hari itu. Dia habiskan 30 menit untuk membaca saat teduh, kemudian setelah itu dia baru beranjak mandi dan berangkat. Nah, dari dua perilaku ini aja sudah bisa kelihatan mana orang yang merasa dirinya tidak butuh Tuhan. Yaitu adalah orang yang ketika bangun tidur langsung tanpa menyapa Tuhan sedikit pun. Karena
saya sadar ya, ketika kita tidak ada saat-saat teduh, ketika kita tidak menghampiri Tuhan dalam jam-jam doa kita, apalagi di waktu pagi hari, itu secara sengaja kita ngomong sama Tuhan, I don't need you, God. Aku bisa mengawali hariku ini tanpa penyertaan-Mu. Bagaimana tidak? Kita langsung bangun, langsung berangkat aja, langsung kerja, langsung kuliah, tanpa doa sekalipun. Nah, tapi kita lihat ada satu contoh di kitab Kejadian, ketika pada saat Adam jatuh dalam dosa, teman-teman mungkin ingat ceritanya, kecenderungan manusia ketika dia nggak oke, ketika dia lagi nggak oke, ketika dia lagi terluka, atau ketika dia lagi jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia pasti menjauh dari Allah. Itu sudah daging kita. Itu sudah manusiawi. Terbukti dari Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa pertama, dosa asal, lihat apa yang dilakukan dia. Dia sembunyi dari Tuhan. Sampai Tuhan yang harus cari Adam. Adam, where are you? Di mana kamu, Adam? Karena Adam sembunyi ketika dia jatuh dalam dosa. Nah, itulah kita, manusia. Maka malam hari ini saya mau bagikan satu pemikiran dan satu permenungan untuk kita mau lawan kodrat kita sebagai manusia, yaitu ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita terluka, justru tidak lari dari Tuhan, tapi malah menghampiri Tuhan. Nah, di kitab Kejadian, Tuhan berbicara seperti ini. Di manakah engkau, Adam? Dan Adam jawab seperti ini. Aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini dan aku menjadi takut. Lihat, maka aku sembunyi. Ya, ketika manusia jatuh, dia akan menjadi perasaan takut. Tapi takutnya ini adalah takut yang salah di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti ketika dia dosa, dia takut karena mungkin merasa bahwa Tuhan akan menghukumnya, dia takut Tuhan akan marah padanya. Ini takut yang salah. Tapi takut akan Tuhan adalah kita takut ketika hadirat Tuhan tidak lagi kita rasakan. Kita takut ketika kita menyakiti hati Tuhan dengan kita berbuat dosa. Itu takut yang benar. Nah, seringkali kita ini takutnya adalah takut yang salah. Ketika kita berjatuh, kita takut bahwa Tuhan nanti akan menghukum, akan marah, akan nggak diberkati. Ini takut yang salah. Saya bisa katakan bahwa kerinduan Tuhan untuk menghampiri kita semua yang pada saat itu sedang tidak oke, sedang jatuh dalam dosa ataupun terluka. Saya ambil juga dari bacaan Injil yang hari ini. Saya boleh bantu satu orang juga yang baca. Ya, Oke, diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 21. Ini karena semuanya pada penganut iman timbul dari pendengaran, alias nggak buka kamera, jadi saya juga nggak bisa lihat ya, hanya dengar doang. Nggak apa-apa, saya minta tolong yang sedang buka kamera aja. Johanna boleh? Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa." Thank you. Ini sabda bahagia. Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, malam hari ini pun dia juga memandang setiap daripada kita ini yang hari ini berkumpul khususnya di ruang Zoom ini dan berkata pada kita satu persatu. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Setiap daripada kita yang hari ini merasa keadaannya tidak seperti apa yang dia harapkan, atau keadaannya tidak seperti apa yang dia doakan, saya mau katakan malam hari ini, berbahagialah. Miskin di sini bukan artian miskin hanya secara harta atau duniawi, tapi adalah orang-orang yang merasa dirinya kosong,
merasa dirinya nggak punya apa-apa, merasa banyak orang yang meninggalkan dia, miskin hati, merasa disingkirkan, dikucilkan. Kalau hari ini engkau merasa seperti itu, engkau disalahpahami oleh orang, berbahagialah. Karena engkau yang punya kerajaan Allah. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita perlu ambil porsi kita, satu hal saja cukup, yaitu melangkah menghampiri Tuhan. Karena kalau kita hanya berhenti, oh ya, aku berbahagialah, setelah itu kita diam aja, kita tidak melangkah, mengambil langkah awal menghampiri Tuhan, ya sama aja bohong. Kita akan terus-terusan terpuruk dalam keadaan kita yang sedang tidak baik ini. Tapi justru karena kita sadar, keadaan kita mungkin sedang tidak baik, justru aku mau mengambil langkah awal untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya supaya mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Ayat 21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Setiap daripada kita mungkin ada yang saat ini sedang lapar, sedang haus, nggak hanya secara fisik, nggak hanya secara materi, tapi benar-benar lapar dan haus akan kebenaran, mungkin selama ini dikhianati, jadi korban apa? Jadi korban pelecehan, diselingkuhi, atau apapun yang membuat engkau down saat ini, berbahagialah. Karena engkau akan dipuaskan. Dan bahkan banyak mungkin yang sekarang lagi masa-masa sedang menangis, selalu keluar air mata. Ketika berdoa pun tidak ada kata yang terucap selain bahasa air mata. It's okay. Karena one day kamu akan tertawa. Karena ada tertulis firman Tuhan juga, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada masa untuk tertawa, ada masa untuk menangis. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, itu bukan period, bukan titik, tapi masih koma. Dan keadaan yang sedang kita alami saat ini semuanya itu hanyalah sementara. Karena yang kekal hanyalah Allah. Jadi kalau kita hari ini sedang diberkati, sedang dalam puncak kejayaan, itu sementara. Sama juga kalau kita hari ini sedang dalam roda paling bawah dalam kehidupan, sedang tidak merasa nggak layak banget, sedang hancur-hancurnya, sedang kelam-kelamnya, itu hanya sementara. Semua di atas bumi ini hanya sementara. Maka satu hal, saya mau kasih satu hal aja. Dan ini akan membuat perbedaan besar dalam kehidupan kita, yaitu persembahkan waktu kita untuk Tuhan. Tadi saya sudah di awal ambil contoh ketika bangun pagi. Ada dua anak muda yang berbeda. Yang satu langsung cek HP, cek media sosial tanpa berdoa, mandi, mungkin dia lupa sikat gigi, langsung makan, langsung berangkat. Yang satu lagi ketika bangun pagi, dia langsung buka kitab suci, merenungkan firman Tuhan 30 menit. Ada perbedaan di situ. Ketika kita mempersembahkan waktu, itu tanda sederhana bahwa kita sudah mempersembahkan hidup kita. Karena tadi waktu, saya setiap hari bangun jam 6:30, dan biasanya saya saat teduh 30 menit sampai jam 7 aja, satu saya mandi, nanti malam saya biasanya baru tutup lagi dengan doa rosario sebelum tidur. Tapi kalau pagi biasanya saya cuma setengah jam aja, 6:30 sampai jam 7, itu artinya jam saya 30 menit yang tadi, 6:30 sampai jam 7, nggak akan kembali lagi, dan itu adalah hidup saya. Ketika saya buka mata, pertama kali sebelum saya bertemu dengan orang-orang di sekitar saya ketemu dengan Tuhan dulu, tenggelam dalam firman-Nya. Itu masih 30 menit. Saya tahu banyak yang di sini yang lebih lama lagi, 1 jam 40 menit, is okay. Tapi untuk tahap awal kita mulai dulu, 30 menit. Nah, itu yang nanti lihat ya, teman-teman kalau mulai besok pagi, lihat ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan teman-teman. Yang pertama perubahan itu mungkin adalah teman-teman mulai melihat segala sesuatu itu dari kacamata Allah. Contoh, ada permasalahan dalam kehidupan, ada pergumulan, teman-teman akan tidak gampang putus asa, tidak gampang depresi, akan melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih tinggi.
Itu salah satu benefit ketika kita benar-benar persembahkan waktu, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka secara perlahan tapi pasti, cara pandang kita pun akan diubah. Dan kita akan semakin disempurnakan seperti Kristus. Karakter kita akan semakin dewasa, rohani kita akan semakin dewasa. Itu butuh waktu, tapi tentunya itu dimulai dari setiap hal kecil, setiap harinya. Ada satu lagu yang beberapa hari ini saya terus nyanyikan, terutama adalah ketika saya mengalami suatu keadaan yang menurut saya nggak enak, yaitu adalah ketika anak kedua saya lahir, tanggal 8 Agustus yang lalu. Di situ anak kedua saya ketika lahir, dia tidak bisa menerima asupan nutrisi, dalam artian ASI ya. Karena ketika dia minum ASI langsung muntah, dan muntahnya itu berwarna hijau, tercampur juga dengan cairan-cairan apa ya, kayaknya cairan empedu atau cairan dalam pencernaan hijau, dan setelah itu dia pun juga tidak bisa buang air besar. Nah, padahal kalau anak bayi yang dianggap normal adalah mereka bisa minum ASI dan bisa buang air besar. Dan keadaan itu berlangsung singkat cerita selama 1 minggu. Kita bisa bayangkan selama 1 minggu tidak ada ASI yang masuk di dalam anak bayi yang baru lahir. Anak saya yang kedua itu lahir dengan berat 2,8. Sampai seminggu akhirnya kita putuskan untuk operasi di bagian ususnya. Dengan anak sekecil itu ketika dioperasi beratnya udah turun lagi drastis, sudah tinggal 2,4 kilo. Anak bayi baru lahir 2,4 kilo harus dioperasi, dibelek, ususnya dibuka, ternyata ususnya nggak nyambung. Dan oleh dokter ini harus disambung. Ya kita serahkan kepada Tuhan melalui tangan dokter, akhirnya disambung. Dan puji Tuhan, setelah melewati masa-masa kritis, seminggu lagi harus diinfus di opnam, dan tepat 2 minggu setelah kelahirannya mulai keluar pup yang pertama. Itu kita senang banget. Untuk nungguin pup, anak bayi itu bisa pup, kita senang banget. Itu dia baru bisa pup adalah setelah 2 minggu dari kelahirannya. Nah, dalam masa-masa penantian itu, 2 minggu itu, waduh, itu sebagai orang tua itu akan, saya pribadi menjadi apa ya, nggak bisa mikir apa-apa. Sudah pikirannya udah kemana-mana. Udah banyak peperangan rohani. Udah mikir yang enggak-enggak. Ini anaknya nggak bisa bertahan segala macam. Udah galau segala macam. Tapi selama 2 minggu itu saya selalu terngiang-ngiang, saya selalu bergumam, dan saya selalu menyanyikan lagu ini. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Selama 2 minggu penantian saya selalu memperkatakan lagu ini. Karena apa? Saya sadar betul, di dalam roh saya yakin bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan putraku, dan saya ada satu keyakinan iman, saya yakin anak saya akan melewati semua masa kritis ini dan dia akan dipakai oleh Tuhan nanti di masa besarnya. Tapi jiwa saya, pikiran, perasaan, kehendak saya ini berlainan. Sudah galau, sudah kadang mulai ada rasa putus asa, udah capek, segala macam, maka saya perlu memperkatakan ini. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, supaya jiwa kita ini tenang dan teduh. Nah, kalau teman-teman hari ini sedang dalam masa-masa pergumulan yang berat, katakan pada jiwa kita untuk engkau tenang dan teduh. Tuhan, ajarku menghargai waktumu, ajarku berdiam diri di hadapan hadiratmu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahteramu. Kalau teman-teman pernah dengar lagu ini, lagu yang sangat lama sekali, tapi memang yang waktu saya mengalami permasalahan itu, ini terus-terusan terngiang terus.
Tuhan, ajarku memahami firman-Mu. Saya mulai baca kitab suci itu yang biasanya cuma setengah jam. Saya bisa sehari itu 1 jam baca merenungkan kitab suci. Dan saya ada pengalaman rohani, saya benar-benar nggak tahu lagi minta tolong sama siapa. Saya ada satu pengalaman rohani, itu pertama kalinya dalam hidup saya. Saya ambil kalung rosario saya doakan kalung rosario saya selama 9 putaran di saat satu. Itu karena benar-benar saya sudah nggak tahu mau minta tolong sama siapa, benar-benar saya sudah galau, sepeganganku hanyalah Tuhan, hanya doa. Dan itu setelah saya doa, rosario saya buka mata, dan sudah 3 jam lebih saya terlewat dengan 9 kali putaran rosario. Ajarku mengucap syukur dalam segala perkara. Dan itu saya terus-terusan dalam pergumulan itu saya mengucap syukur dengan apa yang sudah saya punya selama ini. Saya cari-cari itu kebaikan Tuhan yang di belakang, saya puji Dia, saya mengucap syukur, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Ini yang perlu kita sebagai kasih Tuhan. Untuk kita mau menjadi pribadi-pribadi yang terus dekat merindukan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh, supaya tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah, semua indah pada waktunya. Ini teman-teman boleh cari lagunya, sangat luar biasa memberkati saya, dan saya yakin akan sangat memberkati kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman sedang dalam pergumulan, permasalahan, lagu ini akan membuat jiwa teman-teman tenang teduh di hadapan Tuhan. Terakhir, dengan ini saya akan selesai. Jessica, boleh bantu Pengkhotbah 3, diambil dari ayat 1 dan juga ayat yang ke-11. Silakan. Iya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Tadi di awal saya bilang bahwa yang membuat jiwa kita hancur itu adalah mungkin karena luka dan dosa. Kalau dosa, jelas. Satu hal, kita perlu mengakui segala dosa kita di hadapannya, kita terima kerahimannya, dan dengan sikap penuh pertobatan tidak akan melakukan dosa itu lagi. Itu adalah melangkah di dalam kerahiman Tuhan. Kita umat Katolik sungguh sangat diberkati, ada sakramen pertobatan. Kita bisa minta, sekarang sudah mulai masuk di masa-masa endemi, pandemi sudah mulai berakhir, ya. Sekarang gereja juga sudah mulai terbuka semua, banyak PD juga sudah mulai offline, juga sudah mulai ada rutin jadwal-jadwal pengakuan dosa, manfaatkan itu. Karena saya tahu persis mungkin sudah lama sekali selama masa pandemi ini kita nggak pernah mengaku dosa lagi, tapi mengaku dosa itu adalah suatu rahmat Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Nah, tapi dalam satu hal, jangan menyepelekan dosa dengan, nggak apa-apa lah berbuat dosa, nanti kan bisa pengakuan dosa. Nggak apa-apa, sekarang dosa dulu, nanti pas masa Advent, bentar lagi ini kita mau ngaku dosa. Itu sudah dosa baru lagi, ketika kita menganggap enteng sakramen pengakuan dosa. Nanti ngaku dosa lagi lah, nggak apa-apa, itu sudah dosa. Kita sudah buat dosa baru lagi sebenarnya. Nah, yang kedua adalah luka. Luka, kita mungkin teringat dengan persis atau bahkan samar-samar peristiwanya, tapi ada juga mungkin luka-luka yang kita nggak sadari bahwa kita terluka. Contoh, kita sudah nggak ingat peristiwanya kapan, tapi rasanya masih ingat. Sakitnya tuh masih di sini. Dan kadang luka-luka seperti ini, kita sudah selama ini anggap udah sembuh, tapi ternyata belum sembuh. Contoh mungkin luka-luka di saat masa kecil kita. Bahkan luka-luka di saat kita masih jadi janin. Di sini siapa yang ingat dulu ketika masih jadi di kandungan ibu pernah terluka? Buru-buru masih dalam kandungan. Teman-teman ketika TK aja masih ingat nggak dulu dilukai siapa? Dibully oleh siapa? Kita bahkan nggak ingat. Maka kita butuh pribadi yang tidak terbatas ruang dan waktu untuk menyelidiki, mengungkapkan yang terselubung, menyembuhkan luka itu. Saya akan share juga ketika dalam doa-doa saya,
itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya lupa persisnya, ketika dalam doa, saya disingkapkan oleh Roh Kudus bahwa ternyata saya dulu pernah hampir mau digugurkan oleh mama saya. Itu 3 tahun yang lalu, bayangkan, sekarang saya usia udah 38, berarti 3 tahun lalu 35 tahun. Selama 35 tahun, saya tidak pernah sadar bahwa saya ada terluka di itu. Waktu di kandungan, mama saya sudah mau menggugurkan. Dan mama saya tidak pernah cerita. Dan ketika itu, setelah saya mendapat disingkapkan itu dalam waktu-waktu doa saya, ketika doa itu saya benar-benar menangis, saya benar-benar merasa dibukakan oleh Roh Kudus, dan dalam doa itu saya ngomong, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengampuni mama yang telah mau menggugurkan aku. Di situ saya mengalami kelepasan. Nah, ketika itu, setelah itu, beberapa saat saya ketemu mama saya tanya. Saya memberanikan diri untuk tanya. Dan mama saya cerita. Ternyata memang betul. Bahwa mama saya ketika melahirkan saya, ketika usia dia udah 40 tahun. Secara medis sangat beresiko sekali, entah bagi si ibu atau anaknya ketika melahirkan dalam usia yang udah 40 tahun. Maka salah satu opsinya memang sempat mau digugurkan. Tapi Tuhan berkata lain, akhirnya saya dilahirkan. Dan sampai sekarang saya sudah gede seperti ini ya. Nah, itu hal-hal sederhana yang kadang-kala kita nggak pernah sadari. Maka penting sekali untuk kita ini mempersembahkan waktu, persembahkan hidup untuk Tuhan. Karena mereka-mereka yang bebas dari luka dan dosa, orang-orang seperti ini yang akan dengan segera bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Janji-janjinya akan dengan segera dinyatakan dalam kehidupan kita. Selama ini kalau kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, mana sih janji-janjimu, doa-doaku kok belum dijawab? Ya mungkin kita perlu ambil porsi kita untuk kita melangkah dulu. Entah itu dalam pertobatan atau entah kita mau mengambil langkah untuk dalam masuk dalam kesembuhan ilahi. Itu bagian kita. Bagian Roh Kudus, Tuhan yang akan menjamah kehidupan kita. Dia akan menyembuhkan. Dia juga yang akan memampukan kita menjalani hidup ini di dalam kekudusan. Setiap masa di dalam kehidupan kita itu ada masanya. Saya sekarang memasuki masa sebagai orang tua punya 2 anak. By the way, anak saya sudah 2. Rafael, sebentar lagi umur 2 tahun. Dan kemarin yang baru lahir, Gabriel, baru lahir besok tanggal 8, berarti tepat besok tanggal 8 dia umur 1 bulan. Saya menjadi seorang papa 2 anak, saya belum pernah mengalami. Ini masa yang baru bagi saya. Dan teman-teman pun juga mungkin dulunya jomblo, punya pacar, itu kan pacar baru, masa yang baru mungkin. Nanti one day ketika teman-teman masuk dalam pernikahan, teman-teman kan belum pernah mengalami apa yang namanya pernikahan. Itu masa yang baru lagi dalam pernikahan. Menjadi seorang suami, menjadi seorang istri. Maka untuk menghadapi masa depan yang kita sendiri belum pernah melalui masa-masa itu, kita butuh pertolongan Tuhan. Yang dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu untuk mendampingi kita. Karena di ayat 11 yang tadi tertulis jelas bahwa bentar, ketutup tadi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, dan bahkan ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita hening sejenak. Kita menghampiri Tuhan dalam doa kita. Allah Roh Kudus, kami sungguh sangat bersyukur Engkau boleh mengumpulkan kami semua dalam ruang Zoom ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukan suatu kebetulan jika Roh Allah sendiri yang boleh berbicara pada setiap hati dan hidup kami masing-masing. Firman telah selesai ditaburkan, dan kiranya firman ini berkuasa, mengubahkan hati kami, membangkitkan semangat kami, dan memberikan kelegaan bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya dalam hati dan hidup kami. Ini hidup kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai hidup kami, Tuhan. Kami sadar rencana-Mu sungguh sangat melebihi apa yang dapat kami pikirkan secara manusia.
rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Sungguh sangat luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami dengarkan, tidak pernah kami tahu sebelumnya, Kau sediakan bagi setiap mereka yang mengasihi. Tuhan, tolong kami Tuhan, dalam menjalani masa muda kami ini, untuk Engkau terus melingkupi kami dengan kasih-Mu. Biarkan keberadaan kami ini jadi orang-orang yang berrahmat, yang Kau lingkupi selalu dengan rahmat. Jauhkan kami dari segala yang jahat, dan jika ada luka dalam kehidupan kami, Tuhan, Kau yang jamah dan sembuhkan. Kau yang menyelidiki kehidupan kami. Kau yang tahu dari awal kehidupan kami. Kau Allah yang Alfa dan Omega. Jika ada dosa-dosa dalam kehidupan kami, Engkau pun juga tahu. Engkau mati bagi setiap dosa kami. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang hidup, yang menyala-nyala menjadi bagian pada kami, sehingga memampukan kami untuk memberikan waktu-waktu terbaik kami hanya kepada-Mu. Waktu-waktu yang terbaik hanya kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami mau berdoa juga untuk persekutuan doa anak-anak muda di Youth KAG yang kami terus berkumpul setiap minggunya. Kiranya Engkau memberikan pada kami semua di tempat ini suatu kerinduan yang lebih lagi untuk kami boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan Engkau terus angkat setiap daripada kami, Engkau pakai setiap tim, setiap umat yang tergabung dalam persekutuan doa ini, di dalam marketplace, di dalam pekerjaan mereka, dalam studi, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan. Engkau yang mengetahui lebih lagi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beracara pada kami sepanjang malam hari ini, dan Engkau akan terus beracara dalam kehidupan kami. Ini kami semua anak-anak yang sungguh sangat mengasihi-Mu dan rindu untuk Engkau pakai secara luar biasa dalam kehidupan kami. Semua doa ini kami haturkan dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama dengan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jesus loves you.